Bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Iya, Al-Hijr dulu itu. Al-Hijr ayat 91. Al-Hijr ayat 91 mau ganti surah An-Nahl. Jazakumullah khair. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Fasawfa ya'lamun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadihi. Khalaqas samawati wal arda bil haqq
تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji hanya milik Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahi setiap hambanya istiqomah hingga nanti hambanya pulang semua dalam keadaan husnul khatimah. Rasa syukur yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan seorang hamba itu diizinkan takwa, hamba itu diizinkan makin dekat dengannya. Hadiah yang tiada tara setelah imannya yaitu istiqamah. Sebagaimana kata Nabi, amal yang paling Allah cintai itu amal yang adwamu wa in qalla, yang istiqamah meskipun sedikit. Hadirin, ayat 91 Al-Hijr menuju nanti ayat pertama An-Nahl sampai ayat ke-6. Ayat 91 Al-Hijr, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Ayat 92, maka demi Allah kami pastikan mereka akan ditanyai akan apa yang mereka kerjakan. Ayat 93, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu, maka sampaikan Muhammad secara terang-terangan segala apa yang Allah perintahkan padamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dari ayat 91 sampai 94 ayat terang benderang buat orang yang beriman pentingnya menghindari orang-orang atau circle-circle yang toksik. Kalau dalam ayat ini musyrik, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan menyamai agama teman dekatnya, maka berhati-hati dalam memilih teman. Teman yang baik menjadikan diri kita yang lebih baik dan sebaliknya. Jadi kalau ada kesempatan buat kita mendekat pada yang baik, itu sebenarnya potensi kebaikannya ada di kita sebenarnya. Jadi kalau kita menjauh dari circle yang baik, yang rugi adalah diri kita sendiri, yang rugi ya juga diri kita sendiri. Nabi SAW, beliau SAW selalu berupaya mendekat pada yang baik, dan Allah memberi taufik pada beliau untuk mendekat pada yang baik. Dan ini perintah Quran. Perintah Quran, wa'arid 'anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang yang musyrik, menjauh, enggak duduk bareng, enggak menikmati apa yang mungkin dia suguhkan. Dalam hal ini kemusyrikan. Dengan packaging apapun, sekalipun ia menarik hatimu, musyrik tetap musyrik. Walaupun di packaging dengan kalimat pembahasaan yang mungkin terlabeli dengan adat istiadat atau dengan yang sejenisnya, tapi kalau musyrik, esensi dari kegiatan yang dilaksanakan tetap musyrik. Begitu hadirin. Jadi sebaiknya memang dihindari. Inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok engkau. Yang jaga Nabi SAW Allah, yang melindungi Nabi SAW Allah, yang menjauhkan Nabi SAW dari segala mara bahaya Allah. Dan satu-satunya yang terus melindungi kita orang-orang
yang selalu berupaya jadi lebih baik. Nggak ada yang lain kecuali Allah. Nabi SAW dilindungi, beliau diolok-olok tapi dikuatkan mentalnya. Kan hari ini banyak ya hadirin, mohon izin, hari ini kan banyak fenomena-fenomena yang kita dapatkan, mental illness, atau seseorang yang dibully di sosial media, lalu karena bulian tersebut dia memilih jalur bundir. Hari ini kan banyak. Nah, saat orang itu mengalami depresi, mengalami bulian, mengalami sesuatu yang gak enak, kemana sih orang itu mencari solusinya? Kemana sih orang itu mencari perlindungannya? Ada dua jawabannya. Kalau dia mencari perlindungan kepada makhluk, yang mana makhluk itu lemah, dia akan semakin bertambah lemah. Tapi saat bulian datang, dia mencari perlindungan dari Allah, Zat yang maha kuat, Al-Qawiyul Matin, maka dia akan bertambah semakin kuat. Dan gak ada seseorang itu kok kuat melewati setiap episode badai kecuali Allah menjadi penolong utamanya. Maka kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Ketahuilah pertolongan dari Allah itu adalah pertolongan yang nyata akan datang menolong kalian. Wa fathun qarib. Dan kemenangannya adalah kemenangan yang qaribun, dekat. Nabi SAW tuh buliannya bukan lagi seperti kita di hari ini yang kita sedang terima. Kayak misalkan di kolom komentar ditulis dengan komentar-komentar yang gak enak. Atau mungkin serangannya itu kalau hari ini kan serangan di stitch aja konten kita. Di stitch konten yang kita upload, lalu konten itu dibalas sama orang dengan konten yang sama, udah begitu-begitu aja. Tapi kalau zaman Nabi SAW, Nabi itu sampai nerima bukan cuma sekedar omongan-omongan verbal aja, tapi Nabi juga sampai, mohon maaf, diludahi, sampai bahkan dilempari dengan batu di Taif, sampai bahkan Nabi SAW direncanakan mau dihilangkan nyawa beliau, sampai dibuat hidup beliau gak tenang. Tapi beliau tetap tenang. Beliau itu banyak pressure, banyak tekanan, banyak sesuatu yang gak mengenakan, yang kalau kita menjadi beliau, di posisi beliau, kita nggak pernah bisa jadi beliau, tapi kalau kita di posisi beliau, kita pasti nggak nyaman hidup. Boleh jadi kita hampir-hampir majnun, hampir-hampir gila merasakan pressure yang begitu luar biasa. Tapi baginda Nabi SAW tetap tenang. Pertanyaannya, apa rahasianya baginda Nabi SAW tetap tenang menikmati setiap apapun episode yang datang dalam hidup beliau? Jawabannya, karena faith, iman. Karena imannya kepada Allah. Sekali lagi, iman itu inna kafainaka al-mustahziin. Sesungguhnya kamilah Allah yang memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok. Kalau seorang hamba itu sudah dijaga Allah, ditolong Allah, dibantu Allah, dilindungi Allah, gak ada satupun manusia yang bisa menjatuhkan, memperolok-olok, merendahkan, menghinakan. Sekalipun pada saat itu mungkin kacamata kita, ini kayaknya bakal hancur, kayaknya bakal terhina, kayaknya bakal binasa. Tapi kalau Allah yang memuliakan, tidak satupun yang bisa merendahkan. Makanya ayat yang dulu sebelum-sebelumnya pernah kita bahas juga, iyamsaska bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau ada seseorang, sesuatu, sekelompok yamsaska bidurrin, mau menciderai, mau mencelakakan, mau memudaratkan, mau membinasakan, mau menghancurkan, fala kashifa lahu illa hu. Gak ada yang bisa menjadikan kamu benar-benar tercelakai, termudaratkan, terhinakan, illahu, kecuali Allah. Buat apa hadirin? Lantas kita perlu khawatir kalau yang menghinakan kita adalah Allah, yang membuat kita nanti celaka adalah Allah, lalu manusia berusaha berbuat makar-makar, tidak sampai makar itu pada kita kecuali apa yang Allah takdirkan. Jadi bermain jamaah pada posisi yang meyakini bahwa ayat inilah ayat yang membuat seseorang itu harusnya jadi kuat. Ketika ia dibully, diperolok-olok, disengajai untuk dijatuhkan, disengajai untuk dihinakan,
Sedangkan ayat ini berbicara inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kamilah Allah mustahziin, yang benar-benar akan menolong dan memelihara kalian dari mustahziin, orang-orang yang selalu memperolok-olok kalian. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang menganggap selain Allah ada Tuhan yang lain. Siapa yang memperolok-olok Nabi Muhammad? Jelas mereka berada di kubu yang mensekutukan Allah. Siapa pelakunya? Ya diantaranya orang-orang yang mensekutukan Allah, menyembah pada berhala, menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah, menjadikan kufuwan ahad, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang dipercayai lebih kuat dari kekuatannya Allah, dan seterusnya. Itu mereka yang memperolok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasaufa ya'lamun, cepat atau lambat nanti kamu tahu. Fasaufa ya'lamun ini kalimat yang cepat atau lambat dari semua yang sedang diupayakan, nanti kita tahu kok hasilnya itu mulai kelihatan. Hadirin, cepat atau lambat seseorang yang pagi harinya melatih sehat badannya dengan berolahraga, cepat atau lambat kita akan tahu hasilnya. Menjadi tua itu sama-sama menuju lemah. Tapi ada yang menuju lemah semakin kuat, ada yang menuju lemah semakin lemah. Maksudnya, kalau kita menjaga diri kita dengan olahraga, pola makan yang baik, asupan air yang cukup, insya Allah menjadi tuanya kita menjadi tua yang insya Allah sehat, kuat, dan menjadi tua yang lemah namun tidak melemahkan diri. Tapi kalau kita nggak menjaga pola istirahat, nggak menjaga pola makan, malas berolahraga, ya nanti pun sama, menjadi tuanya pasti, dan melelahkannya itu melemahnya juga pasti. Maka kalau sama-sama menjadi pilihan, silahkan pilih kita mau jadi yang sebelah mana. Fasaufa ya'lamun, ini juga kalimat ayat yang cepat atau lambat nanti kita tahu kok hasilnya apa. Menjadi pemalas dengan yang konsisten meskipun juga belum membuahkan hasil, fasaufa ya'lamun, cepat atau lambat kelak kita akan ketahui hasilnya apa. Ada seseorang pemahat batu bilang, aku berhadapan dengan sebuah batu besar yang hendak aku hancurkan. Kupukulkan paluku di hadapan batu besar itu 10 kali pukulan tanpa sedikit pun menyisakan retakan sedikit pun atas batu yang besar dan keras. Kupukul lagi 50 kali pukulan, lagi-lagi 50 pukulanku tidak menyisakan retakan sedikit pun di batu itu. Kupukul 99 kali dan masih belum menyisakan retakan sedikit pun pada batu di hadapanku yang besar dan keras itu. Hampir-hampir setelah 99 kali aku memukulkan paluku ke batu yang besar dan keras, hampir aku berputus asa. Tapi kuputuskan untuk menggenapkannya menjadi 100. Lalu setelah pukulan ke 100, batu besar yang tidak retak sedikit pun setelah 99 pukulan menjadi pecah karena satu pukulan ke 100. Pertanyaannya, apakah karena pukulan ke 100 batu itu pecah berarti 99 pukulan palu ke batu itu enggak berarti? Berarti atau tidak berarti? Berarti. Meskipun seolah kayak enggak ada hasilnya gitu hadirin. Apakah konsistensi kita, putra-putri kita, keluarga kita yang selama ini konsisten tiap subuh bangun, menjaga sedekah rutinnya, karena dia tahu bahwa sedekah nggak mengurangi harta, tapi sedekah justru menambah harta. Yang setiap hari baca Quran 2 lembar ba'da sholat. Apakah konsisten itu terus kemudian nggak ada artinya sama sekali? Ada. Meskipun kita nggak tahu buahnya pada tahun-tahun pertama, tahun-tahun kelima.
ini kok kayaknya nggak ada buahnya ya, kayaknya biasa-biasa aja, kayaknya begitu-begitu aja, kayaknya nggak ada perubahan dalam hidup saya, kayaknya. Padahal sebenarnya ada, hadirin. Sebenarnya ada. Segala sesuatu yang konsisten itu fasaufa ya'lamun. Allah berfirman, kelak cepat atau lambat kita akan mengetahui buah dari konsistensi kalau konsisten, buah dari rasa malas kalau malas. Dan buah dari yang mensekutukan Allah, fasaufa ya'lamun, cepat atau lambat kita juga akan tahu buah dari mereka yang mensekutukan Allah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa engkau dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Ingat hadirin, Quran daripada surah An-Nahl, Al-Hijr, ayatnya daripada ayat yang ke-97, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu kok, Allah itu tahu bahwa hatinya baginda Nabi Muhammad SAW menjadi sempit gara-gara ucapan-ucapan mereka. Allah tahu, hadirin. Allah tahu kalau baginda Nabi SAW gak nyaman hatinya, jadi sempit hatinya, sebab karena olok-olokan mereka, bulian mereka, cacian mereka, hinaan mereka. Kok sejahat itu ya? Kok ada manusia sekejam itu ya? Kok ada manusia yang gak punya rasa empati seperti mereka ya? Kok ada manusia sejahat itu ya? Allah tahu, hadirin. Allah tahu perasaan hatinya seorang hamba yang lagi gusar. Allah tahu perasaan hati seorang hamba yang lagi galau. Allah tahu perasaan hati seorang hamba yang lagi gak nyaman. Innahu alimun bidatis sudur. Allah tahu apapun yang ada dalam hati manusia itu Allah tahu semuanya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwas samiul alim. Allah yang nyiptain kita, Allah Sami yang maha mendengar, Alim yang maha mengetahui. Kalau sekelas Nabi Muhammad SAW saja, baginda Nabi SAW pernah merasa sempit hatinya, dan Allah tahu itu, dan diabadikan juga dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 97. Maka manusia itu wajar kalau dalam sekali waktu dia kadang minder. Wajar kadang manusia itu ngerasa insecure. Wajar manusia itu kadang ngerasa kok gini banget ya. Wajar kadang kita tuh merasa dengan hal-hal yang serupa. Bahkan ayatnya mengatakan innaka na'lam, sungguh, walaqad na'lam, sungguh kami Allah benar-benar na'lam, mengetahui, annaka, bahwasanya engkau wahai Muhammad, yadhiqu sadruk, dadamu menyempit. Kenapa? Bima yaqulun, faktor bulian, faktor hinaan, faktor cacian. Kita nggak munafik, hadirin. Saat kita mendapat komentar yang kurang sedap dan kita baca, hati ini pasti bergejolak, hadirin. Kok gini banget sih? Kok ada orang ya ngetik dengan ketikan yang kayak gini? Kok ada orang ya sampai gitu ya komentarnya? Sampai hati ya orang ini berbicara tentang saya di belakang tuh begini dan begitu. Itu ada perasaan yang kayak gitu. Annaka, bahwasanya engkau, hatimu, yadhiqu sadruk, sempit. Bima yaqulun, karena apa yang mereka katakan. Fasabbi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tapi Allah kasih jalan, Allah kasih solusi. Apa solusi hati yang sempit? Nabi SAW diberitahu sama Allah. Ini teman-teman di screen video disebarluaskan. Solusi dari hati yang sedang merasa sempit, gusar, gamang, bimbang. Dan solusi bagi hati yang sedang terluka, kecewa. Dan bahkan solusi bagi hati yang gak tahu lagi harus berbuat apa
ada di ayat daripada ayat 98 Quran surah Al-Hijr. Solusinya adalah fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Solusinya adalah bertasbihlah, memuji Allah, dan bersamalah dengan orang-orang yang sujud. Solusinya tasbih lalu sujud, sholat. Dalam bahasa yang lebih luas, mendekatlah kepada Allah. Selama ini hati ini tuh mudah terombang-ambing. Boleh jadi karena hati dan jiwa kita gak punya pegangan. Hati dan jiwa kita gak punya pegangan, makanya mudah tergoyang, terombang-ambing. Tapi hati dan jiwa yang punya pegangan kokoh, kuat, dalam hal ini Allah yang menjadi penguat, Allah yang menjadi pelindung, Allah yang menjadi zat tempat kita bergantung, hatinya jadi kuat. Fasabbih, maka Allah Subhanahu wa taala hibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas Nabi merasa annaka yadhiqu sadruk. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sempit hatinya, Nabi tuh hibur beliau. Mohon maaf, Allah tuh hibur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara Allah menghibur Nabi Muhammad? Caranya fasabbih bihamdi rabbik. Wahai Muhammad, bertasbih, puji Allah. Jadi nanti kalau kita lagi sempit, kita lagi bingung, kita lagi gamang, kita lagi susah, pakai aja rumus ini. Rumus Quran kan rumus yang valid. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbih, puji Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Dan jadilah kita semua orang-orang yang selalu bersujud di antara orang-orang yang sujud. Sholat aja. Kalau kita lagi bingung, gak ngerti nih harus mulai memperbaiki hidup dari mana, jawabannya mulailah dari memperbaiki sholat. Perbagus sholat, perbaiki sholat. Kadang kan hidup pernah mentok ya jemaah, sama kayaknya masing-masing kita tuh punya episode itu dalam hidup kita masing-masing. Pernah dalam satu kejadian seorang perempuan menikah baru seusia seumur jagung, dalam usia kehamilan yang juga seumur jagung, lalu suaminya ketahuan menciderai kesetiaan, dia pun kemudian ditinggalkan, bahkan sebelum itu dia mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Dia memutuskan untuk berpisah dan dia harus menyandang label wanita single fighter yang ditinggalkan suami yang tidak bertanggung jawab pada usia pernikahan yang muda belia dan ditinggalkan dalam kondisi hamil muda. Itu kan kondisi yang gak mudah buat mental beliau. Itu kondisi yang gak gampang untuk seorang perempuan. Apalagi harus menghidupi anaknya yang saat lahir harus dia alami laki-laki tidak ada di sisinya. Yang harusnya laki-laki menjadi pengayom, pelindung, penanggung jawab, tapi nggak ada. Akhirnya dia single fighter. Hal itu tuh nggak mudah buat seorang perempuan, tapi Allah Subhanahu wa taala membantunya. Dia puji Allah, dia perbaiki sholatnya, dia perbaiki hidupnya, hingga beberapa tahun berselang Allah perbaiki keadaannya. Sama mungkin pada sebagian waktu ada seorang laki-laki terjerat obat-obatan terlarang, minuman yang tidak Allah halalkan, terjerat pada satu kondisi yang membuat dia hampir-hampir berputus asa. Begitu dapat kabar bahwa dia masuk ke jeruji besi, dia terus saat keluar, manusia memicingkan mata sama dia, dianggap seperti udah sampah masyarakat. Lalu dia bingung, kayaknya manusia ini gak pengen saya hidup ya. Kayaknya manusia dengan kesalahan saya ini pengen saya mati aja ya. Orang ini hampir-hampir putus asa, mentok, tapi dia perbaiki sholatnya, perbaiki hidupnya, perbaiki berzikirnya. Dia dekat sama Allah, Allah angkat dirinya, dimuliakan sama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Jadi nanti kalau kita juga ngerasa dayyiqus sadruk,
hati kita tuh sempit, kita berkecil hati. Kenapa ya kok saya dianggap kayak sampah masyarakat? Kenapa ya kok saya begini? Kenapa ya kok saya begitu? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Itu nemu jawabannya cuma di ayat ini. Salah satu jawabannya ya di ayat ini. Cuma kalau kita mau lihat ayat ini, kita nanti bangkit. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Udah, kalau kamu merasa dayyiq sadruk, sempit dadamu, fasabbih bihamdi rabbik. Rumus yang pertama, puji Allah. Rumus yang pertama, bertasbih, sebut nama Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak puji Allah. Rumus yang kedua, wakum minas sajidin. Perbaiki sholat. Suruh sering-sering sama orang yang sujud, duduk bareng. Emang jamaah, kita tuh gak bisa merubah Quran, tapi Al-Quran itu bisa merubah kita. Kita gak bisa merubah sholat. Ya sholat itu subuh berapa rakaat? 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Kita gak bisa merubah sholat, tapi kalau kita menjaga sholat, sholat itu merubah kita. Makanya ada ayat yang masyhur, nanti besok kita temui di Quran surah Al-Ankabut, ayatnya berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sholat aja. Tapi kan saya masih jahat, sholat. Tapi kan saya masih riba, sholat. Tapi kan saya masih durhaka orang tua, sholat. Tapi saya kan pernah berbuat A, B, C, X, Y, Z, sholat. Sholat itu yang jaga seorang hamba supaya tidak terulang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat 99 ini solusi yang ketiga. Setelah solusi yang pertama apa? Bertasbih, memuji Allah. Solusi yang kedua apa? Perbaiki sholatnya. Ini solusi yang ketiga. Kalau annaka dayyiq sadruk, kalau hati kita sempit, yadhiqu sadruk, kalau hati kita ngerasa nggak lapang. Solusi yang ketiga itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan yang benar-benar pasti datangnya. Maksudnya kata Al-Imam Ibnu Katsir, hatta sampai ya'tiyaka, mendatangilah kepadamu yakin, keyakinan yang pasti datangnya. Maksudnya apa? Sampai mati. Ya'tiyaka, sampai datang padamu yakin, keyakinan yang pasti benar datangnya. Maksudnya mati. Berarti solusi nomor 3 supaya hati kita nggak lagi sempit, sembahlah Allah sampai kita wafat. Dalam bahasa yang lain, beribadahlah terus kepada Allah, istiqomah sampai wafat. Udah, yang disuruh supaya hati kita nggak lagi sempit, ibadah aja. Ibadah terus, istiqomah, ibadah, istiqomah, istiqomah, istiqomah. Makanya ada seorang pemuda kan, ceritanya tuh dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Seorang pemuda tuh datang ke Nabi bilang gini, ya Rasulullah, beritahu kepada saya sesuatu yang saya habis ini nggak perlu nanya lagi. Lalu Nabi jawab apa? Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa, kemudian istaqim. Sabda Nabi, kemudian istiqomahlah kamu di atas kalimat itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini ayat yang ngajarin kita buat istiqomah, hadirin. Istiqomah itu gak mudah, hadirin. Sekali waktu, 2 kali waktu mudah, tapi begini terus nih. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Itu gak mudah. Syaitan itu kan punya tips dan trik, dan punya bala tentara, punya sekawanan buat goda kita.
Gimana caranya supaya kita nggak lagi istiqomah? Hadirin yang udah rutin ngaji subuh syuruk, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram yang udah rutin ngaji subuh syuruk, itu kan syaitan punya intrik-intrik cara goda kan, supaya kita nggak lagi tetap istiqomah. Dan kadang sifat manusia itu kalau udah sekali dia jauh dari kebaikan kan, seperti rumus kemarin yang 2 hari lalu kita bahas. Kalau kita mendekat ke barat, kita jauh dari timur. Kalau kita mendekat ke timur, kita jauh dari barat. Ya kalau kita nanti diisi hari-harinya dengan kebaikan, keburukan menjauh. Kalau hari-hari kita diisi dengan keburukan, kebaikan ya jauh. Makanya hadirin tadi kalau mungkin ada terdengar suara yang istirahat sebentar, nggak apa-apa jamaah. Bagaimanapun tidur di masjid masih jauh lebih baik jamaah, ya kan, daripada nggak ngaji, daripada yang lainnya, kan masih lebih baik. Makanya juga kadang beberapa waktu lalu itu gimana tuh sama orang-orang yang kadang berhaji tapi visanya nggak resmi. Kan ada ya jamaah ya, haji kan macam-macam modelnya nih. Ada visanya visa haji resmi, ada visanya visa multiple, visa ziarah, visa apa. Loh kalau saya mah simple hadirin. Loh bagaimanapun beliau punya uang 190 atau 200 juta, lalu beliau bergegas dengan begitu memenuhi panggilan Allah untuk berhaji. Tentu ini sekali lagi kalau bicara saran, mudah-mudahan Allah mampukan dan sanggupkan kita berhaji menggunakan visanya visa resmi haji supaya nggak kucing-kucingan. Tapi kalau ditanya nih jemaah, lebih baik mana? Orang punya uang 200 juta dia berangkat haji, atau orang punya 200 juta dia terus kemudian beli mobil, beli itu, begitu disuruh buat berhaji dia enggak, ngapain berhaji? Ayo, lebih mulia mana? Ya tetap aja jemaah, lebih mulia gimana pun dia sudah memenuhi panggilan Allah. Dia menahan egonya, dia menahan dirinya untuk nggak beli tanah, nggak beli rumah, nggak beli apa. Wah itu udah bagus, luar biasa hadirin. Udah dia tahu diri, sadar diri. Meskipun nanti tetap saja kalau memang kami menyarankan, kalau memang kita bisa jalurnya jalur resmi, ya alhamdulillah. Begitu hadirin. Ini lagi-lagi kan tadi kan, kita nih kalau belum bisa istiqomah, ya minimal jangan ngece orang yang lagi mau belajar istiqomah gitu hadirin. Kita nih belum bisa istiqomah, ya jangan diece, itu orang udah mau istiqomah kok. Gimana pun walaupun ya sesekali 2 kali datang, kemudian besoknya libur lama nggak datang, sekali 2 kali datang lagi, itu libur lama sebulan gitu, datang lagi, yo nggak apa-apa hadirin. Gimana pun istiqomah itu nggak mudah, makanya ada kalimat al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada punya 1000 karomah. Istiqomah aja, satu amalan di jamaah, nggak usah banyak-banyak dulu, satu aja. Ibu istiqomahnya apa? Saya Ustaz deres Quran ba'da sholat 2 lembar, udah itu aja istiqomahnya. Pak apa istiqomahnya? Saya kalau tiap Jumat menggratiskan angkot saya, angkot hijat. Pokoknya hijat saya, angkot saya kalau Jumat gratis. Itu saya istiqomah aja, udah gitu aja. Apa bu amalan istiqomahnya? Saya istiqomah Ustaz kalau pagi anak saya bangunin semuanya, meskipun ngantuk-ngantuk atau apa, saya bangunkan anak-anak saya. Bismillah. Apa istiqomahnya mas? Saya istiqomah subuh syuruk. Mbak apa di TikTok, YouTube, Instagram? Saya Ustaz istiqomah live streaming, cari ilmu tiap pagi. Udah istiqomah aja. Kan kalimatnya wa'bud rabbak, beribadahlah kalian kepada Allah. Beribadah kepada Allah kan banyak kan varian-variannya. Sedekah ibadah nggak? Ibadah. Ngaji ibadah nggak? Ibadah. Menggratiskan angkot di hari Jumat kepada mereka yang punya tujuan safar sesuai dengan jalur angkot kita, itu ibadah nggak? Ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar menunaikan kewajiban yang selama ini kita tahu, bukan itu aja. Bahkan senyum ibadah nggak?
Senyum aja ibadah hadirin. Bahkan kata Nabi SAW, iman itu punya beberapa cabang. Paling tinggi la ilaha illallah. Tahu nggak cabang iman yang paling rendah itu apa? Apa hadirin? Apa ibu? Gimana? Senyum. Apa mas? Nah, kata Nabi SAW, riwayat Muslim dengan sanad yang sahih, iman punya beberapa tahapan, tingkatan. Iman yang tingkatan paling rendahnya, yutsbikul adza anit tariq. Kata Nabi SAW, kamu menyingkirkan gangguan anit tariq, dari jalan. Itu hadirin yang paling lemah loh itu. Berarti hidup kita ini punya banyak potensi beribadah kepada Allah sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbak, sembahlah Allah, ibadah kepada Allah, berbuat baiklah kalian kepada Allah, kepada diri kalian sendiri juga. Pada ujung-ujungnya beramal sholihlah kalian. Sampai kapan sih? Gak lama sebenarnya. Hatta, cuma sampai ya'tiyakal yakin, datang kepada kalian sesuatu yang benar pasti datangnya, yaitu kematian. Jadi kita tuh cuma disuruh ibadah sampai mati aja. Kalau matinya hari ini berarti ibadahnya cuma sampai hari ini. Ya kan hadirin? Kalau matinya besok pagi, ya ibadah kita cuma sampai besok pagi. Mudah-mudahan kita semua diberi usia yang penuh dengan amal salih. Besok catatan amalnya itu amal salih banyak-banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi 3 rumus supaya hati kita gak sempit, berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Hijr 97, 98, 99. Rumus yang pertama ayat 98, bertasbih memuji Allah, zikir banyak-banyak. Bahasa lainnya mah suruh zikir. Nomor 2 suruh sujud, berarti suruh jaga sholat. Nanti jamaah tahu ya, tidak bermaksud gimana, tapi ini buat saya pribadi, buat keluarga kami, dan buat kita bersama-sama, semoga menjadi pelajaran. Tapi kalau jamaah nanti lihat, biasanya, sekali lagi ya, biasanya orang yang mudah menyerah, orang yang memang tidak pernah menjaga sholatnya, biasanya orang yang mudah nyerah, mudah putus asa, itu memang bukan orang yang menjaga sholat mereka. Dan sebaliknya, orang yang menjaga sholatnya biasanya jadi orang yang punya karakter gak gampang menyerah. Emang gitu, defaultnya gitu hadirin. Wakum minas sajidin. Kenapa makanya nomor 2, jadilah kalian orang-orang ahli sujud. Jadilah kalian orang-orang yang menjaga sholat. Karena orang yang jaga sholatnya, dia menjaga koneksi kedekatannya sama Allah. Ini handphone, ini kalau bisa ada koneksi handphone ini hadirin, beda sama handphone yang gak punya koneksi, betul? Handphone yang ada koneksinya, kita mau ngapain aja, insya Allah bisa. Kita mau pakai browsing, kita mau pakai ngechat, kita mau pakai apa, bisa insya Allah nih. Karena ada sinyal, ada wifi yang terkoneksi dengan handphone atau device yang kita punya. Tapi kalau koneksinya hilang, kita gak bisa apa-apa. Jadi manusia kenapa menjadi lemah? Rata-rata jawabannya karena koneksinya kepada Allah hilang. Saya ulangi, kenapa manusia menjadi lemah? Kenapa manusia sering putus asa? Kenapa manusia terus kemudian sering gampang bingung, gundah, galau? Salah satu jawabannya karena hilang koneksinya, terputus dari konektivitasnya kepada Allah. Yang mutusin siapa? Apakah Allah yang memutus? Jawabannya enggak, Allah enggak pernah mutus.
Allah tuh sayang kan sama kita. Tapi siapa yang mutus? Kita. Gimana cara memutus koneksi dengan Allah? Tidak menunaikan sholat. Kita nggak sholat itu sama dengan kita mutusin koneksi sama Allah. Jadi terlepas sholat kita, putus dari sinyal pertolongan, sinyal hidayah yang sebenarnya sudah Allah berikan secara default kepada tiap-tiap manusia. Tapi kitanya sengaja memutus. Makanya efeknya jadi lemah, boyik, sodruk, jadi sempit hatinya, gampang pikiran pengen bundir gitu. Coba orang yang lapang mang, insya Allah enggak. Pernah dengar cerita? Atau pernah dengar sekelibat dalam surat kabar? Seorang penghafal Quran 30 juz, mutqin, selalu menjaga sholat 5 waktu di masjid, selalu bersedekah rutin subuh tiap 5 waktu, rutin tiap subuh, selalu berbuat baik, selalu begini. Kami dapati bundir. Pernah dapat info kayak gitu kan? Enggak ya. Begitu kita tahu ada informasi bundir, ternyata memang nggak ada pegangan hidup beliau. Ada tidak sedikit orang yang kaya raya lalu bundir, terkenal lalu bundir. Banyak datanya di Google, silahkan dicari aja, itu banyak sekali nama-nama besar dengan jumlah fans di seluruh dunia yang begitu banyaknya, puluhan juta, dengan karya fenomenal yang seringnya dipuja-puja, dengan fans fanatik yang mungkin sampai bahkan detik ini terus digandrungi, tapi memilih meninggal dengan cara bundir. Itu kan ada. Begitu ditanya, atau begitu pelan-pelan kita mulai riset, ternyata beliau nggak punya pegangan. Maka nanti jawaban khusus yang ketiga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Supaya kita nggak sempit hatinya, nggak gampang putus asa, sembahlah Allah, istiqomahlah dalam menjalani kebaikan. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan. Dan boleh jadi itu sebentar lagi, nggak lama. Umur kita yang udah menginjak 60 sudah saatnya. Tapi bukan berarti yang 20, 30, 40 itu belum saatnya. Nggak tahu. Kita nggak tahu karena nomor kematian, nomor cabut bukan nomor urut. Kelahiran bisa diurutkan, kematian nggak ada yang bisa diurutkan. Hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Waktu kemarin safar, salah satu jamaah wafat dengan begitu indahnya, dan itu terjadi lagi di rombongan kami atas taufik dan izin Allah. Kalau tahun lalu seorang ibunya Ustadz Waluyo, semoga Allah memuliakan beliau, tahun lalu 2023 beliau sedang berihram hendak umrah kudum, umrah pembuka haji tamattu. Sesampainya di hotel transit, beliau terus kemudian lemas, lalu terus kemudian terbaring di sofa. Nggak selang lama, beberapa menit kemudian beliau berpulang ke pangkuan Allah. Kalau kemarin beliau Engkong Sarip nama beliau, selesai semua hajian, rukunnya, wajibnya tertunaikan atas taufik dan pertolongan Allah. Setelah tawaf ifadah, sa'i, lalu tahalusani, beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Iri untuk saya pribadi maupun istri dan maupun jamaah yang lain pastinya. Kenapa iri? Karena wafat di kota terbaik, kota Makkah Al-Mukarramah, di momentum terbaik 13 Zulhijjah, momentum haji, pada kesempatan terbaik, yaitu kesempatan pada periode haji. Lalu disolatkan di masjid terbaik, disolatkan di Masjidil Haram, yang menyolatkan jutaan manusia Allah. Dikuburkan di pemakaman Ma'la, yang dimana di pemakaman Ma'la juga ada kuburan orang-orang mulia. Allahu Akbar.
Gak semua orang jemaah bisa mendapati wafat yang begitu indahnya. Dan kita terus berdoa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita di tanah suci Mekah Madinah, wafatnya kita husnul khatimah. Dan itu kan impian semua muslim, wafatnya husnul khatimah, wafatnya dalam keadaan baik. Caranya gimana? Ayat ini jawabannya 99 Al-Hijr. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kematian itu kepada kalian. Udah ibadah aja. Jadi hari-hari itu isinya ibadah. Dari satu perjalanan ke perjalanan yang lain, ibadah. Mobil putar murotal Al-Quran, putar tausiah, putar ceramah. Dari satu perjalanan kendaraan kita menuju perjalanan yang lain, dari satu tempat menuju tempat yang lain, putar aja itu. Nanti iman kita tuh keisi. Beramal salih banyak-banyak. Karena itu bekal terbaik. Kita ini nanti pada akhirnya pulang sama-sama kepada Allah. Mau yang kaya, mau yang sederhana, semuanya berpulang jemaah. Nanti kalau jamaah punya rumah yang sangat megah dan mewah pun, pada akhirnya kuburannya ukuran berapa? 2 kali 1. Ada nggak mentang-mentang, oh enggak ini orang kaya, karena orang kaya kuburannya 10 kali 20 aja buat satu orang? Enggak hadirin. Sekaya apapun nanti pada akhirnya rumah kita 2 kali 1. Rumah hakiki, rumah yang sejati, rumah yang sebenarnya. Sekarang yang lagi di tempat itu tempat transit. Kontrakan kita sekarang, rumah tinggal sementara kita sekarang itu rumah transit. Sebentar lagi kita akan menuju rumah yang hakiki, rumah abadi. Mana? 2 kali 1. Kita kaya 2. Pada akhirnya nanti kita 2 kali 1. Gak bisa masukkan jam tangan ke sana, handphone, mobil, rumah, pancing. Gak bisa masukin ke situ hadirin. Yang bisa, kata Nabi SAW, yang bisa itu cuma amal. Yutbi'ul mayyit salas, kata Nabi SAW. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Maluhu hartanya, ahluhu keluarganya, wa amaluhu dan amalnya. Tapi kata Nabi 2 kembali. Yang keluarga dan hartanya kembali. Tapi 1 tetap menemani sampai hari kiamat. Apa? Amal salihnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita lanjutkan surah yang baru, surah An-Nahl. Insyaallah, kalau kita masih diberi umur yang penuh berkah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segalanya. Hanya Allah sebaik-baik memberi balasan. Semoga Allah balas dengan surga firdaus tanpa hisab. Astaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Kita akhiri sekali lagi dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.